Om Swastiastu. Om Awiganastu Namo Sidem. Om Saraswati Namo Stubhyam Warade Kamarupini Widyaramam Karyasyami Siddharabhavatu me asadam. Om Siddhirastu Tadastu Namah Swaha. Umat sedharma para pemirsa Bali TV dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya I Gede Arum Gunawan pada acara Dharma Wacana pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali menjumpai umat sedharma dimanapun berada untuk kembali menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma sebagai sesuluh pedoman kita menjalani kehidupan ini. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengambil topik tentang tempat suci bagi umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia. Sebelum saya menginjak pada topik pembahasan kita, pada kesempatan ini tak henti-hentinya kami mengingatkan umat sedharma dimanapun berada untuk senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan dengan menerapkan secara taat dan disiplin protokol kesehatan. Karena pandemi ini belum usai, sehingga jangan sampai kita abai dan lalai. Mari kita jalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Ingat pesan ibu, lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak jika berada dalam kerumunan. Maka dari itu dengan yasa kerti yang kita lakukan itu, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera kita lalui dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya seperti sedia kala. Umat sedharma yang berbahagia, terkait dengan penyampaian saya tadi, topik yang akan kita bahas saat ini adalah tentang tempat suci bagi umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui ketika kita di tengah kondisi pandemi ini, ya, ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Yang biasanya kita melakukan kegiatan upacara di suatu tempat suci atau pura dengan melibatkan orang yang banyak, sekarang harus dibatasi. Bahkan perwakilannya saja. Bahkan lagi himbauannya adalah menyawang atau melakukan pemujaan dari rumah masing-masing. Kemudian yang biasanya siswa menjelang ujian nasional berduyun-duyun melakukan tirta yatra mau pekeling untuk memohon ketenangan dan kelancaran, sekarang juga terbatas. Begitu juga rombongan-rombongan tirta yatra yang biasanya menuju tempat-tempat suci, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali, bahkan di luar negeri, kini gerakannya juga terbatas. Apakah karena hal itu kita menjadi turun keimanannya? Apakah dengan kondisi ini kita menjadi surut semangat kita menjalankan agama? Apakah di tengah kondisi seperti ini kita malahan menjadi tidak bersemangat menjalankan agama gara-gara tidak bisa ke pura? Nah, pada topik ini ya, mari kita diskusikan bersama-sama. Kita mendalami kembali sastra-sastra suci kita tentang pura. Baik pura atau tempat suci dalam kaitannya bentuk fisiknya
maupun hakikat dari tempat suci atau pura itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia membahas tentang tempat suci agama Hindu. Ya, yang mana nih tempat suci agama Hindu? Kalau di sekolah-sekolah, umat sedharma sudah tahu tempat suci agama Hindu adalah pura. Nah, tapi banyak juga yang tidak tahu kenapa tempat suci agama Hindu disebut pura. Apa arti pura itu? Nah, masih banyak yang belum memahami. Ya. Bahkan ada kijato ke pura, kijato ke pelinggih. Nah, ada istilah-istilah lain lagi. Ada pura, ada pelinggih, ada merajan, ada kayangan, ada keluur, dan lain sebagainya. Di masyarakat sendiri masih beragam istilah tentang tempat suci. Itu baru di Bali. Belum lagi umat Hindu kita yang ada di daerah lain. Seperti di Kalimantan, umat Hindu kita yang ada di Jawa, kemudian di Sulawesi, dan lain sebagainya. Secara adat, mereka memiliki istilah sendiri untuk tempat sucinya. Jadi, ketika kita menyatakan yang mana tempat suci agama Hindu, secara nasional, untuk kepentingan bersama di nasional ini, kita menyebut tempat suci kita dengan istilah pura. Ya. Tidak menutup kemungkinan istilah-istilah yang lain. Kita tetap mengakui itu. Tetapi secara formalitas, untuk menyebut tempat suci agama Hindu di Indonesia sebagai syarat berdirinya sebuah agama adalah memiliki tempat suci, maka kita menyebutnya secara nasional, kita menyepakati menyebutnya dengan istilah pura. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bahasa adalah kesepakatan. Begitu juga istilah tempat suci ini. Para cendekiawan kita menyepakati tempat suci kita disebut dengan istilah pura. Kenapa disebut pura? Nah kan itu jadi masalah sekarang. Itu jadi pertanyaan kita. Kok pura yang dipakai istilah? Padahal kalau kita mencari ini sumber agama Hindu niki kan lahir turun wahyunya itu di India. Di India pura ini tidak untuk menyebutkan tempat suci. Malahan pura ini menunjukkan sebuah wilayah. Wilayah negara. Karena pura, ada Nagapura, ya, ada Madurapura. Ya, jadi kata pura ini di India sendiri untuk menunjukkan sebuah negara, menunjukkan sebuah wilayah, bukan tempat suci. Di India, tempat suci kita dikenal dengan Mandira, Candika, ya, kemudian tidak menyebut pura seperti kita di Bali. Ya, ada menyebutnya Dewalaya, ya. Tidak menyebut pura. Kenapa di Indonesia menyebut pura? Dan kenapa bentuk pura atau tempat suci agama Hindu di Indonesia tidak sama dengan tempat suci yang ada di India? Walaupun saya belum pernah ke India, tapi dari literatur, dari video-video yang saya lihat di YouTube yang kita bisa saksikan bersama, tempat suci mereka itu, ya umat Hindu kita yang ada di India itu tidak di ruang terbuka seperti kita di Indonesia. Di sebuah ruangan yang, seperti rumah seperti itu. Seperti agama-agama saudara-saudara kita di Muslim, di Kristen, Konghucu, dia berbentuk seperti rumah. Sedangkan kita di Indonesia, khususnya yang di Bali, tempat suci kita itu di alam terbuka.
Tidak ada atap permanennya. Yang beratap hanya pelinggihnya saja. Sedangkan umat duduk di halaman terbuka. Kenapa begitu? Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini, yang akan saya bagikan kepada umat sedharma berbahagia sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan memperkuat serada bakti kita terhadap ajaran agama kita sekaligus tradisi luhur budaya kita di Nusantara ini. Bukan untuk menunjukkan perbedaan, apalagi membentur-benturkan perbedaan itu. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah kita menerima dan mengetahui keragaman daripada praktek keagamaan Hindu kita. Agar tidak ada niatan untuk penyeragaman. Karena apa? Karena Hindu, khususnya ajaran Siwa Siddhanta, itu egaliter. Artinya sama, tidak membeda-bedakan. Agama Hindu ini adalah agama yang beraneka prakteknya. Tetapi satu tujuannya. Ibarat sebuah taman, ada bunga, ada tanaman mawar, ada melati, ada tulip, ya, ada kamboja, kenanga, dahlia dan lain sebagainya. Sangat indah jika ada beragam-ragam bunga, beragam-ragam warna bunga. Bayangkan jika di taman itu hanya ada satu bunga. Ya, apakah akan memberikan keindahan? Saya rasa kita semua sepakat bahwa beragam-ragam warna bunga, beragam-ragam jenis bunga itu akan memberikan keindahan pada taman itu. Nah, umat sedharma yang berbahagia terkait dengan tempat suci ini, mari kita menggali terlebih dahulu. Apa arti kata pura itu? Umat sedharma yang berbahagia, jika kita merujuk prasasti-prasasti yang ada di Bali khususnya, untuk menyebutkan istilah tempat suci, pada awalnya bukan disebut pura. Menurut prasasti Pura Kehen, pada awalnya pura kita ini, tempat suci kita ini disebut dengan istilah hyang. Ya, jadi hyang. Kata hyang artinya suci, artinya mulia, artinya luhur. Kemudian di hyang inilah bersetananya Sang Hyang. Sang Hyang itu adalah beliau atau manifestasi dari Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri berstana. Jadi Hyang itu adalah tempatnya dan Sang Hyang itu adalah yang berstana di tempat itu. Maka ketika kita merujuk pada prasasti Pura Kehen, tidak ada kita temukan istilah pura. Belum kita temukan. Yang kita temukan istilahnya adalah hyang. Dari hyang inilah muncul istilah para hyang. Para hyang artinya para ini artinya sangat suci, sangat mulia. Di Parahyang ini. Tempatnya inilah karena sangat suci dan mulia untuk menunjukkan kemuliaan dari tempat wilayah itu, lama-kelamaan disebut dengan Parahyangan. Nah, maka dalam ajaran Trihita Karana kita kenal istilah Parahyangan atau Parhyangan, yaitu tempat atau yang sebenarnya merujuk kepada istilah tempat suci itu. Kenten. Dari hyang ini, kemudian pada prasasti berikutnya, ya, pada Usana Bali, kata hyang tidak ditemukan lagi
untuk merujuk tempat suci dikenal dengan istilah kahyangan. Maka ya banyak kita temukan istilahnya kahyangan niki, kahyangan ini, kahyangan ini. Ya, jadi disebut dengan istilah kahyangan. Awalnya hyang, kemudian parahyangan, kemudian menjadi kahyangan. Kenapa disebut kahyangan? Ya, karena kahyangan ini sama artinya dengan surelaya. Sama artinya dengan dewalaya. Apa artinya? Tempat beradanya para dewa, tempat beradanya manifestasi Tuhan. Tempat beradanya Tuhan itu. Maka disebutlah dengan istilah dewalaya, disebutlah dengan istilah Napi Asana tadi kahyangan, ya, yang sama artinya dengan tempat dari para dewa. Maka karena tempat para dewa, jelas kahyangan ini biasanya diposisikan di atas. Tempatnya lebih tinggi daripada pemukiman. Nah, itu awalnya. Dari hyang, parahyangan, menjadi kahyangan, akhirnya barulah kita mengenal istilah pura. Istilah pura ini sendiri saudara-saudara sekalian, umat sedharma yang berbahagia, baru dipakai pada pemerintahan Dalem, dinasti Dalem. Tepatnya pemerintahan Dalem Watur Renggong. Barulah menyebutkan wilayah tempat suci, tempat pemujaan ini sebagai istilahnya pura. Dan tempat tinggal raja disebut dengan puri. Puri, pura adalah tempat yang sama sejatinya. Artinya sama. Yaitu berasal dari kata pur, bahasa Sanskerta. Artinya benteng. Sebagai tempat tinggal raja yang disebut puri, jelas ada benteng. Benteng untuk melindungi raja dan keluarganya. Maka puri zaman dulu itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar, yang tinggi, yang tebal, dan berlapis-lapis. Ya, maka pur ini artinya benteng. Lalu pura sendiri juga berarti benteng. Benteng apa? Benteng kesucian. Maka semenjak itu pura itu dikelilingi oleh tembok pembatas yang relatif tinggi juga untuk mengitari wilayah suci itu. Inilah benteng kesucian. Maka hingga sekarang kita warisi bahwa setiap pura pasti dikitari oleh tembok penyengker. Sebelum masa Dalem, pura ini hampir tidak berisi batas keliling dengan tembok. Maka kalau kita lihat pura-pura kuno yang ada di Bali, seperti misalkan saudara-saudara sempat bertirta yatra, berdharma yatra ke Pura Muncak Sari, Besi Kalung, ya, Petali, kemudian pura Batu Kau, itu pura-pura kuno. Begitu juga pura-pura yang ada di penulisan, tidak ada tembok keliling. Yang ada hanya tanaman saja, berpagar tanaman saja. Jadi menyatu dengan alam. Nah, sedangkan pura yang dibangun pada masa dinasti Dalem atau direnovasi pada masa kerajaan Dalem ini, dinasti Dalem ini berkuasa, pasti dikitari oleh penyengker. Sampai
ke tempat suci di masing-masing keluarga. Ingat selalu pesan ibu. Ingat 3M. Kalau tambahan dari saya 3M plus DB. M yang pertama memakai masker. M yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak ketika ada di kerumunan plus DB. Debengkung. Seperti itu. Mari kita jaga kesehatan kita bersama untuk menjaga pura yang ada dalam diri kita. Untuk menstanakan Sang Hyang Atma dalam diri kita. Menuju Santi Jagadita. Menjadikan Atma kita sebagai Narayana, bukan narapidana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Hingga sekarang kita warisi bahwa setiap pura pasti dikitari oleh tembok penyengker. Sebelum masa dalam, pura ini hampir tidak berisi batas keliling dengan tembok. Maka kalau kita lihat pura-pura kuno yang ada di Bali, seperti misalkan saudara-saudara sempat bertirta yatra, berdharma yatra ke Pura Muncak Sari, Besi Kalung, ya, Petali, kemudian pura Batu Kau. Itu pura-pura kuno, begitu juga pura-pura yang ada di penulisan, tidak ada tembok keliling. Yang ada hanya tanaman saja, berpagar tanaman saja. Jadi menyatu dengan alam. Nah, sedangkan pura yang dibangun pada masa dinasti Dalem atau direnovasi pada masa kerajaan Dalem ini, dinasti Dalem ini berkuasa, pasti dikitari oleh penyengker. Sampai ke tempat suci di masing-masing keluarga. Nah, itulah sebabnya merujuk pada historia itu, maka pura ini jelas bisa tempat suci ini kita sebut pura atau kita sebut benteng, ya karena cirinya seperti itu, dikitari oleh tembok bagaikan benteng. Benteng apa? Seperti yang saya katakan tadi, benteng kesucian. Kesucian siapa? Kesucian dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Bayangkan jika tidak dipagari. Wah, ini tidak ada batas ini, mana tempat batas suci, mana batas kegiatan kehidupan masyarakat secara umum. Iya kan? Tidak ada batas seperti itu. Maka kekuatan vibrasi juga tidak akan kita dapatkan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari definisi itu bisa kita pahami bahwa ada tujuan, ada maksud leluhur kita membangun tempat suci dengan model seperti yang kita wariskan sekarang. Bukan sekadar ikut-ikutan atau kehendak sehendak hati begitu, enggak. Ada konsepnya. Mari kita runut pura yang ada di Bali dulu. Mari kita bahas pura yang ada di Bali dulu. Ya. Untuk mendirikan sebuah pura, memilih membangun sebuah pura, itu juga tidak sembarangan umat sedharma sekalian. Dulu ketika saya kecil, saya selalu mengeluh ke pura. Kenapa? Karena pura itu jauh. Itu pertama. Waktu saya kecil, saya juga tuh malas ke pura karena apa? Pura itu tinggi-tinggi. Ya, apalagi ke Lempuyang tuh. Aduh, naik. Waktu kecil tuh paling sering menggerutu pada almarhum kakek saya. Aduh, adi jek-jok kene di gunung-gunung ai pura begitu. Ya. Itu masa kecil saya. Mungkin umat sedharma juga bertanya, kenapa pura ini harus dibangun di tempat yang terpencil?
Apalagi sekarang, generasi sekarang, adik-adik saya ketika diajak ke pura itu, saya ada sinyal, apa namanya, saya ada data, saya ngidang masuk, itu ya. Kenapa pura kita dibangun di tempat seperti itu? Itu sempat menjadi pertanyaan saya dulu, menjadi materi perdebatan saya dulu dengan almarhum kakek tiang. Dan beliau berkata seperti ini kepada saya. Nik, nak pido ngai pura tu nak singawagin. Jadi anakku, cucuku, leluhur kita membangun pura itu tidak sembarangan. Singawagin. Pura sengaja dibuat di tempat yang terpencil, dibuat di tempat yang lebih tinggi. Itu ada alasannya. Alasannya adalah untuk dirimu dan untuk alam ini. Numa kulit nih ke. Belum saya mengerti. Tetapi ada lagi jawaban dari kakek saya. Nak pidan-pidan, kengken ia membangun pura nenen dini. Jani awak subuh lekat zaman gampang kene, tunden membakti dogen singnya. Artinya bayangkan zaman dulu belum ada alat berat, belum ada truk, belum ada mobil, leluhur kita bisa membangun pura di atas puncak gunung. Bagaimana caranya beliau membangun zaman dulu? Kita yang lahir di zaman yang serba mudah ini disuruh sembahyang saja, disuruh nyakupang tangan saja 5 menit kok berisi protes. Begitu kan ya. Nah, dua gan, nak pido apa awak aja nih. Mana lebih pintar, mana yang lebih bijak, mana yang lebih hebat orang zaman dulu atau zaman sekarang. Wah, ketika saya diberi jawaban begitu, waktu itu saya diem. Oh iya ya. Apalagi mungkin ada lagi cerita kakek saya. Wah, diceritakan pidan betara lat membangun dini. Ada dewa ini yang membangun pura ini. Nah, dengan sembahyang ke sini kamu bertemu dengan dewa ini. Itu cerita kanak-kanak yang membuat saya semangat dan kagum. Oh iya ya, orang zaman dulu membangun tempat suci ini gimana caranya? Sama seperti di atas Gunung Batu Kau di Puncak Kedaton. Ada juga pura yang cukup, tatanan puranya juga cukup banyak. Bagaimana orang bawa material ke sana? Kemudian juga pura Pasaragung di Besakih. Jangan lihat sekarang dengan ada jalan raya. Zaman dulu sebelum ada itu. Bagaimana orang membangun pura Pasaragung Besakih? Begitu juga pura-pura yang lainnya. Bagaimana leluhur kita membangun? Belum lagi kita melihat ke Jawa, candi-candi yang ada di Jawa. Bagaimana leluhur kita membangun itu? Dengan serba alat-alat yang masih terbatas. Alatnya boleh terbatas. Alatnya mungkin belum secanggih sekarang, tetapi jenana mereka, kekuatan mereka jauh lebih maju dibandingkan kita. Saya sempat berpikir, mungkin saudara-saudara pernah juga berkunjung ke Candi Prambanan. Bagaimana detailnya itu mengukir ukiran relief-relief Ramayana, Kresnayana. Bagaimana itu leluhur kita mengukir itu? Kok bisa full keliling ada ukiran? Bagaimana itu memasang ratna kemuncak itu, gelungannya menur yang paling atas itu, daripada Candi Prambanan, Candi Siwa itu. Bagaimana itu? Kemudian ini bagaimana proyek berkelanjutan ini ya, Candi Prambanan dibangun ya, dari dari zaman kerajaan Raja Rakai Pikatan sampai berakhir di Diah Balitung ini. Gimana ini bangunan ini proyek ini bisa berkelanjutan? Padahal ini untuk membuat candi untuk raja yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun. Tetapi kok masih keturunannya mau dan melanjutkan dan semangat semua membuat. Bagaimana itu? Nah, semangat itu dulu menjadi
pemacu bagi diri saya untuk senang dan rajin melakukan bakti dan tidak protes lagi kalau diajak ke pura. Ya, itu umat sedharma yang berbahagia. Sekarang terkait dengan syarat-syarat pendirian pura tadi, ya, ada syarat-syarat yang khusus untuk mendirikan pura yang disebut dengan segara giri adu muka. Segara giri adu muka artinya tempat di mana gunung dan lautan saling berhadap-hadapan. Tempat di mana antar wilayah yang dekat dengan gunung, dekat dengan segara. Jika dirujuk ke zaman masa Bali kuno, ya, sebelum pemerintahan Dalem, dinasti Dalem, yaitu ekspansi Majapahit menduduki Bali, pura-pura atau hyang ini ditaruh di atau dibangun di tempat yang tinggi atau di gunung, di giri niki. Karena sejatinya pembangunan tempat itu melanjutkan tradisi masyarakat prasejarah Bali, yaitu masyarakat megalitik, di mana kepercayaan masyarakat megalitik ini adalah tempat yang tinggi, tempat yang di atas gunung, di puncak-puncak gunung, itu adalah diyakini sebagai tempat yang suci, tempat para dewa. Itu kepercayaan masyarakat megalitik ini berlanjut pada masa awal-awal kerajaan Hindu di Bali, yaitu pada masa pemerintahan Dharma Udayana. Dari pemerintahan Ugrasena Warmadewa, pura-pura ini dibangun selalu di tempat-tempat yang tinggi. Maka ada istilahnya dalam lontar usana Bali ini, pura ini disebut dengan sadkayangan. Sadkayangan yang dimaksud adalah 6 gunung pokok, 6 puncak yang ada di Bali. Maka puncak yang dipilih adalah ada puncak Lempuyang, puncak Andekase, puncak Batu Karu, puncak Mangu, ya. Kemudian ada namanya puncak Lebah, ya, di Batur, ya. Kemudian Giri Tohlangkir itu sebagai induknya. Itu puncak-puncak itu. Kenapa dipilih puncak? Ya seperti tadi, ini adalah kelanjutan masa megalitik. Inilah uniknya Hindu. Hindu tidak memberangus kepercayaan sebelumnya, tidak. Malahan Hindu menguatkan kepercayaan yang ada. Apakah di India tidak ada seperti yang ada di Indonesia? Ada. Ya. Ada banyak juga pura-pura mandir-mandir yang dibangun di atas gunung. Nah, kalau di Indonesia yang di Bali khususnya itu pada masa kerajaan pemerintahan Warmadewa ini, bangunan-bangunan suci ini rata-rata dibangun di atas gunung. Baru akhirnya pada pemerintahan Dalem, pura ini dibangun di pinggir pantai. Nah, yang berjasa untuk membangun pura di pinggir-pinggir pantai ini adalah terkait dengan perjalanan Dangyang Dwi Jenderal. Dangyang Dwi Jenderal lah yang banyak mendirikan pura di pinggir-pinggir laut. Di bibir pantainya Bali. Beliau banyak membangun sebagai bentuk tameng. Secara politik, pura yang dibangun di pinggir pantai ini untuk menjadikan tanda bahwa tanah ini adalah tanah Siwaistik, tanah Hindu, begitu. Secara politik. Karena apa? Pada masa itu sudah terjadi pergolakan kerajaan Hindu dengan kerajaan Islam.
Pura yang dibangun di bibir-bibir pantai ini secara politik sebagai tanda bahwa wilayah ini dikuasai oleh raja yang beragama Hindu. Karena apa? Karena runtuhnya Majapahit, runtuhnya kerajaan Hindu di masa lalu, dilakukan melalui sebuah praktik seperti makan bubur itu ya. Bubur panas. Dimakan bubur itu dari pinggiran. Ya. Jadi kalau kita lihat perubahan masyarakat kerajaan Majapahit beralih agama, berkonversi agama, itu adalah dimulai dari pinggiran, dari wilayah pesisir. Tidak dimulai dari dalam istana. Tidak dimulai dari wilayah ibu kota. Tidak. Dari pinggir. Nah, berkaca pada pengalaman itu, maka Dangyang Dwijenera juga melakukan politik itu. Menata agama, menjaga agama Hindu kita, khususnya di Bali, sebagai tempat penyimpanan ajaran-ajaran Hindu Nusantara di Bali. Karena setelah runtuh Majapahit, maka tradisi keagamaan yang ada di Majapahit semua dibawa ke Bali, disimpan di Bali. Bercampurlah kembali ya tradisi Majapahit, Jawa dengan yang memang sudah ada di Bali. Bercampurlah ini. Dan umat kita, umat Hindu menerima dengan lapang dada. Kebesaran hati, kebesaran jiwa dari orang-orang Bali leluhur kita zaman dulu dalam beragama. Itulah sebabnya umat sedharma sekalian, pura yang ada di pinggir laut ini adalah benteng kesucian Bali. Secara skala seperti itu secara politik. Tetapi secara spiritual, ini syarat tadi yang saya sebutkan. Segara Giri Adumuka, pertemuan antara gunung dan lautan. Maka pura Gua Lawah itulah kenapa sebagai tempat orang mengajar-ajar, tempat orang saat upacara setelah pengabenan nih kenapa harus bisa cukup di Gua Lawah saja. Karena wilayah Gua Lawah itulah yang disebut dengan Segara Giri Adumuka. Gunung dan laut bertemu di antara wilayah antara nih. Maka tidak perlu ke Besakeh, cukup di Gua Lawah saja juga sudah bisa mengajar-ajar. Begitu. Nah, ini salah satu bentuk praktik-praktik keagamaan kita khususnya terkait dengan tempat suci. Syarat yang kedua setelah mencari tempat, syarat yang kedua adalah pendirian pura itu adalah memilih tempat yang dekat dengan sumber mata air. Pasti coba saudara-saudara lihat di mana ada sumber mata air, di mana ada kelebutan, ada pancoran, ada danau, ada sungai, ada campuhan, pasti ada puranya. Tidak hanya sekedar pelingih, bahkan pura yang besar. Contoh, Tirtempul. Contoh, pura di Bangli, ya, Tirta Sudamala. Danau, pura Ulun Danu Beratan, Ulun Danu Tamengan, Ulun Danu Batur. Di pinggir daripada tempat yang ada mata airnya itu dibangun pura yang sangat besar. Tujuannya apa? Secara skala, tujuannya itu adalah sebagai pengendali sosial. Ketika ada pura, orang-orang Bali itu tidak berani sembarangan. Ya ada pura, bani sing ngencah sembarangan. Kenten, dari sing utang luluan ini ada pura. Tidak boleh dedenya ngawang-ngawangnya mak yeh dini. Sehingga tidaklah berani orang Bali itu merusak alam di sekitar tempat pura itu berdiri. Tidak beranilah orang itu sembarangan mengambil air
yang ada di mata air itu. Maka sampai saat ini Astungkara, wilayah-wilayah sumber mata air itu masih tetap terjaga, terlindungi, masih sangat lestari. Kita harus berterima kasih pada leluhur kita sudah membangun pura di sana. Apalagi ada istilah nengetang. Oh, tenget ini karang tenget dari sini ngawang-ngawang. Nah, lagi dibungkus dengan kisah-kisah seperti itu. Tidak berani, semakin tidak berani kita macam-macam di tempat suci itu. Kenapa air ini dikeramatkan? Karena dalam dalam kitab Rigveda ada yang disebut dengan Triratna ning, ada 3 ratna dalam dunia ini, ada 3 permata di dunia ini. Yang pertama adalah toyam, air, osadi, tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah jenanam, ilmu pengetahuan. Ini 3 permata dunia. 3 ini yang harus dilestarikan, yaitu toyam dan osadi. Toyam ini, air ini, agar air ini lestari, maka pasti ada hutan yang mengelilingi tempat ini. Otomatis sampai hutannya juga dilestarikan. Maka adalah kita di Bali ini mengenal 4 klasifikasi hutan yang disebut dengan catur wana. Ya. Yang paling dalam itu kita kenal dengan Mahawana. Hutan ini sama sekali tidak boleh dimasuki, tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di hutan itu. Ya, tanam-tanamannya, apapun yang ada itu tidak boleh. Mahawana. Ingat selalu pesan ibu. Ingat 3M. Kalau tambahan dari saya 3M plus DB. M yang pertama memakai masker. M yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah menjaga jarak ketika ada di kerumunan plus DB, debengkung. Seperti itu. Mari kita jaga kesehatan kita bersama untuk menjaga pura yang ada dalam diri kita. Untuk menstanakan Sang Hyang Atma dalam diri kita. Menuju Santi Jagadita. Menjadikan Atma kita sebagai Narayana, bukan narapidana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena dalam dalam kitab Rigveda ada yang disebut dengan Triratna ning, ada 3 ratna dalam dunia ini, ada 3 permata di dunia ini. Yang pertama adalah toyam, air, osadi, tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah jenanam, ilmu pengetahuan. Ini 3 permata dunia. 3 ini yang harus dilestarikan, yaitu toyam dan osadi. Toyam ini, air ini, agar air ini lestari, maka pasti ada hutan yang mengelilingi tempat ini. Otomatis sampai hutannya juga dilestarikan. Maka adalah kita di Bali ini mengenal 4 klasifikasi hutan yang disebut dengan catur wana. Ya. Yang paling dalam itu kita kenal dengan Mahawana. Hutan ini sama sekali tidak boleh dimasuki, tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di hutan itu. Ya, tanam-tanamannya, apapun yang ada itu tidak boleh. Mahawana. Ya. Kemudian ada Tapawana. Nah, Tapawana ini adalah di mana perbatasan antara hutan yang tidak boleh dimasuki dengan hutan yang sudah boleh dimasuki aktivitas manusia. Ini Tapawana. Biasanya di tempat ini dulu dibangun peseraman-peseraman atau tempat belajar spiritual. Dan sekarang rata-rata juga di Bali, Tapawana ini adalah tempat membangun pura. Wilayah Tapawana. Kemudian di bawahnya Sriwana, hutan yang sudah boleh dimanfaatkan, tetapi belum boleh ditinggali. Dimanfaatkan
untuk pertanian, perkebunan, tegalan, dan lain sebagainya. Baru terakhir adalah Janewana. Janewana adalah ini hutan yang memang sudah boleh dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Dibangun nanti untuk jadi perumahan ke depannya, untuk tempat tinggal dan lain sebagainya. Ini 4 hutan. Sudah jelas leluhur kita sudah memahami itu. Menjaga air, menjaga hutannya untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Itu pura akhirnya dibangun di tempat-tempat ada mata air. Yang ketiga, pura itu dibangun di tempat yang tanahnya subur. Pasti nih kan. Ya. Kenapa saya menyatakan, kenapa pura-pura itu saya yakini tepat dibangun di tanah yang subur? Durus cingakin nih dedane. Di wilayah pura itu pasti ada saja pohon bambu. Pasti saja ada tumbuh pohon tebu. Kalau masih ada bambu, masih ada tebu, itu adalah indikator alami bahwa di tempat itu masih ada air. Segersang-gersangnya pura itu dibangun oleh leluhur kita. Tanaman tebu, tanaman bambu atau pohon-pohon lain masih bisa hidup di sana. Bahkan ada sumur yang airnya tidak habis. Itu menunjukkan tanah itu subur. Tanah di tempat itu bagus. Nah, ini leluhur kita tidak sembarangan. Tanahnya yang berbau harum. Ya. Mungkin kita kalau mencium tanah secara langsung nggak patuh kan bon tanah gitu ya. Tapi mungkin leluhur kita zaman dulu dengan tapanya melihat dan merasakan, mencium aroma-aroma wangi mungkin. Kenapa bisa wangi? Karena memang di tempat itu disebut dengan Dewa Masraman. Para dewa turun untuk tinggal. Berkenan para dewa turun. Jadi tidak sembarangan. Lalu bagaimana dengan manusia yang hidup di zaman modern seperti sekarang? Malih tanah kewah kudiang caranya jadi membangun pura. Apalagi pura untuk rumah tangga. Maka ketika syarat-syarat itu kita sudah susah untuk melakukan, maka kita harus mengerti konsep hulu teben. Mana hulu, mana hilir. Pura pasti mencari wilayah hulu. Yang mana hulu? Nah, yang disebut hulu adalah arah terbitnya matahari, arah posisi gunung, arah jalan, arah sungai. Itulah hulu. Itulah sebabnya pura ini banyak dibangun di bagian timur pekarangan atau bagian utara. Maka di Beleleng, saudara-saudara kita di Beleleng, yang disebut Kaje itu adalah arah selatan. Kenapa? Karena di arah selatan itulah posisi gunungnya. Maka Kaje itu adalah selatan. Karena di selatan ada gunung. Maka puranya ada di sebelah arah selatan. Kaje daripada Beleleng. Ya, arah gunung. Gunung, matahari, jalan. Jalan raya juga bisa menjadi hulu. Itulah sebabnya di Tabanan, ya, kalau yang dijadikan rata-rata jadikan hulu adalah jalan raya. Maka kita melihat kalau jalannya itu adalah utara selatan, masyarakat tinggal di arah timur dan barat, maka orang yang tinggal di sebelah timur jalan raya ini membangun pura itu di arah barat laut. Yang notabene kalau masyarakat Badung ke timur, itu arah barat laut itu adalah Penungun Karang, Teben, dianggap Teben. Merajannya tetap di arah timur laut. Tapi di daerah Tabanan dibangun di arah timur laut karena di arah timur laut itu adalah jalan. Jalan raya inilah yang dipakai sebagai hulu. Itu sebabnya
ketika ke Tabanan, saudara-saudara melihat pasti di pinggir jalan ini merajan-merajan atau sanggah-sanggah itu dibangun. Ya, terutama yang rumah yang ada di sebelah timur jalan. Nah, bisa umat sedharma lihat. Patokan hulu yang lain adalah sungai. Jadi kalau ada sungai ini di sebelah sini rumah kita, kemudian di kanannya misalkan itu adalah sungai, maka pura bisa dibangun di dekat sungai itu. Itulah ulunya. Maka kita ada yang disebut maulu ke gunung, maulu ke jalan, maulu ke tukan atau ke toya. Itu umat sedharma terkait dengan syarat pemilihan lokasi pura. Lalu sekarang, setelah lokasinya ini sudah dipilih, sudah ditentukan, mencari tempat di hulu, sekarang apa saja, bagaimanakah juga pura ini dibangun? Bangunan-bangunan apa saja yang ada di pura? Nah, ini akan kita dibahas bersama-sama pada topik ini. Kalau kita melihat susunan pura, ini kita tidak lepas dengan konsep Trimandala. Di Bali TV, saudara-saudara, di dalam program Iste Dewata, pasti penjelasan Trimandala ini menjadi bagian penting dalam acara itu. Dan memang benar, konsep Trimandala ini memang menjadi hal penting dalam tempat suci. Karena ketika membahas kesucian, membahas kesucian itu tidak bisa dipisahkan dengan kala, waktu, dan mandala, ruang. Ruang dan waktu tidak bisa dipisahkan. Maka mandala itu, wilayah ini untuk pura ini rata-rata pada umumnya dibedakan menjadi 3. Kanista, madya, lan utama. Jaba sisi, jaba tengah, jeruan. 3. Tribuana, bur, buah, suah. Bur, bawah. Nah, kalau kakek saya dulu mengajarkan, bur pasti beten. Karena apa? Karena raga mencebur. Nah, kan. Buah dijetongos buah di tengah. Di pohon buah itu pasti mentik di tengah-tengah, sing ada di muncul. Nah, suah atas, mesuah gitu. Cara menghafalkan dulu waktu kecil. Oh, bur mencebur, buah ini. Itu cara menghafalkan waktu saya masih kecil, ya, masih SD. Tetapi maksudnya bur, buah, suah ini adalah triloka ini, 3 dunia ini. Ketika dijadikan mandala, 3 dunianya tidak ke atas, tidak vertikal, tetapi horizontal, menjadi horizontal, mendatar begitu, linier begitu, ya, menjadi nista, madya, utama. Di mana utama pasti tetap dipilih tempat yang agak tinggi, lebih tinggi dibandingkan madya yang lain. Mandala lainnya. Nista mandala pasti berupa ruang terbuka yang disebut dengan bencingah. Ya. Ruang terbuka. Kenapa di ruang terbuka? Kenapa di Nista Mandala itu ruang terbuka tidak disengkeri oleh penyengker? Karena tujuan dibangunnya tempat suci itu selain untuk melakukan pemujaan, juga sebagai tempat pelestarian alam. Dibuat tempat terbuka seperti itu adalah tempat resapan air sebenarnya. Tempat reservoir alami. Dan satu lagi adalah titik aman berkumpul kalau terjadi bencana. Ada linuh dan lain sebagainya, pasti segera berkumpul di Nista Mandala. Nah, sekarang Nista Mandala difungsikan sebagai tempat parkir. Kemudian tempat berganti pakaian atau tempat istirahat dan lain sebagainya. Nah, padahal fungsi awalnya Nista Mandala itu adalah sebagai zona penyangga.
zona untuk melindungi wilayah inti supaya kondisi alamnya tetap terjaga. Ini sebagai batas. Ketika orang sudah memasuki wilayah pura, sudah sampai di Niste Mandala, orang sudah mulai berpikir, oh sing dadi ngawagen dini, subuh masuk wilayah suci. Masuk menuju Madya Mandala, barulah kita ketemu dengan bangunan yang pertama kali kita lihat adalah disebut dengan Candi Bentar. Nah, kenapa disebut Candi Bentar? Bentar itu artinya terpisah, kan ya, terpisah. Kenapa kita di Jabe ini harus melewati Candi Bentar, tidak melewati Candi Kurung seperti di Jerwan? Karena inilah wilayah Mandala pemisah. Memisahkan dunia materi menuju masuk ke dunia spiritual. Melepaskan letah-letah kekotoran masuk menuju ke nirmala yang suci. Melepaskan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang sumpah, pikiran-pikiran yang galau, itu masuk mulai fokus. Makanya Candi Bentar. Nah, padahal awalnya dia candi, kalau candi ini kan visualisasi gunung. Itulah sebabnya Candi Bentar niki semakin ke atas semakin meruncing. Itu adalah gunung yang terpotong. Ini kenapa dibuat ini? Bukan asal-asalan juga itu dan sarang sami. Ada dasar ceritanya. Dulu ketika perang Ramayana itu Sang Laksmana sempat meninggal kan, dan disuruhlah mencari tanaman untuk menghidupkan kembali Sang Laksmana niki. Lata Mosadi di gunung puncak Mahameru. Nah, diperintahkanlah Hanoman untuk berangkat mencari Lata Mosadi itu. Ya. Berangkat Hanoman lupa bertanya yang mana bunga Lata Mosadi itu, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Tidak bertanya. Sampai di puncak Mahameru, bingunglah Hanoman. Dan bunga Lata Mosadi langsung dipunggal itu, dipotong Gunung Mahameru, dibawa semuanya. Ya, ke Betara Ramu yang mana ini namanya Lata Mosadi, silahkan dipilih begitu. Punggalan daripada Gunung Mahameru ini, ya, inilah yang visualisasinya dibentukkan menjadi Candi Kurung. Kemudian untuk mencari Lata Mosadi dipecahlah oleh Sang Hanuman gunung itu menjadi dua sehingga ditemukan Lata Mosadi. Pemecahan Gunung Mahameru ini menjadi dua inilah menjadi konsep Candi Bentar, yaitu melepaskan pikiran dunia, memisahkan pikiran-pikiran yang kotor untuk menuju yang bersih. Maka ketika kita masuk di Candi Bentar itu, sudah kita harus berpikir yang jernih. Sudah lepaskan beban-beban itu. Itu sebabnya ketika kita masuk di Candi Bentar yang pertama, yang menuju Madya, pasti diberikan tirta pengelukatan. Disucikan pikirannya. Kemudian disambut dengan gong. Karena di Balai Jabe Madya Mandala niki, Jabe Tengah niki wenten balai gong. Sudahlah kita itu dikondisikan pikiran itu untuk fokus melakukan pemujaan. Subuh disambut dengan gong. Ada gong gede, gong kebiar, semar pegulingan, dan lain sebagainya. Difokuskan menuju tempat itu di Madya Mandala. Maka di Madya Mandala ini terdapat bangunan-bangunan yang bersifat pelengkap, yaitu terdapat balai gong, terdapat pesandekan, dan juga terdapat balai kulkul. Dua suara dari panca suara itu ada di Jabe Tengah, yaitu suaran gong dan suaran kulkul. Suaran gong dan suaran kulkul ini tidak lain adalah secara fisika itu digunakan untuk
mengkondisikan pikiran. Gelombang-gelombang pikiran yang tadi semula kalut, itu direposisi gelombang itu, diatur gelombang pikiran itu agar statis. Tadi dinamik sekali, sampai meberingsutan. Nah, setelah masuk madya mandala ningahang gong, ningahang suaran kulkul, ini direposisi gelombang pikiran yang tadi itu dibuat landai, dibuat semakin teratur, sehingga kita sudah masuk madya mandala mulai merasakan oh nyaman, melupakan tadi suara ngok-ngek-ngok-ngekan yang jabo sisi itu, suara dagang dan lain sebagainya, kegaduhan motor, nanten, macetan itu tidak terdengar lagi di madya mandala. Sudah diredam oleh suaran gong dan suaran kulkul itu. Walaupun tidak ada gong, tidak berbunyi kulkulnya, kalau kita sudah masuk di madya mandala, seolah-olah kita sudah tidak memikirkan, tidak terpengaruh lagi dengan kondisi yang di luar sana. Itu ajaibnya madya mandala itu. Dan beberapa pelinggih mungkin bisa kita lihat di madya mandala. Yang biasa kita lihat adalah sangyang pengapit lawang itu. Ada pelinggih di dua buah pelinggih yang mengapit kori agung, apit lawang. Siapa apit lawang ini? Nah, apit lawang ini tidak lain adalah sang Nandiswara dan sang Mahakala. Ada yang menyebut Mahakala dan Dorakala. Ada yang disebut Nandiswara dan Mahakala. Dua dewa kembar sebenarnya. Beliau ini adalah dulunya adalah dewa di kahyangan. Dewa kembar. Tapi dewa ini melakukan kesalahan, yaitu jatuh cinta dengan dedari yang ada di kahyangan. Dikutuklah oleh Betara Indra, dia menjadi beringin kembar. Tumbuh di perindapan. Di Perindawana. Nah, waktu niki ceritanya, kisah ketika Kresna masih kecil, karena tidak bisa diam, diikat oleh ibunya, dilesung. Tegul niki, sang Kresna, ring lesung ini ke. Karena Kresna ini awatara, dia punya kekuatan megang niki, Betara Kresna niki megang, nah, raris mekedang niki, ditariklah itu lesungnya. Nah, ketika berjalan, lesung ini terhalang dia di pohon beringin kembar tadi niki, yang dewa dan Nandiswara ini yang dikutuk tadi itu oleh Betara Indra ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Betara Kresna mencoba, sang Kresna ini mencoba untuk lewat, kok nggak bisa, sampai akhirnya tumbang pohon itu, ya. Kemudian tersupatlah menjadi dewa lagi. Nah, itulah sebabnya dewa kembar ini akhirnya disuruh sebagai penjaga pintu kahyangan, di mana ada tempat-tempat suci. Beliau menjaga. Itu dari cerita Kresna. Kalau dicerita berdasarkan Siwa Purana, Mahakala, Dorakala juga sama seperti itu. Adalah dua dewa yang menjaga pintu. Dua dewa yang setia menjaga pintu. Pintu dari Siwa Loka itu. Itu sebabnya Sangyang Pengapit Lawang itu selalu ada. Ingat selalu pesan ibu. Ingat 3M. Kalau tambahan dari saya 3M plus DB. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak ketika ada di kerumunan plus DB, debengkung. Seperti itu. Mari kita jaga kesehatan kita bersama untuk menjaga pura yang ada dalam diri kita, untuk menstanakan Sangyang Atma dalam diri kita, menuju
Santi Jagadita. Menjadikan atma kita sebagai narayana, bukan narapidana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau dicerita berdasarkan Siwa Purana, Mahakala, Dorakala juga sama seperti itu. Adalah dua dewa yang menjaga pintu. Dua dewa yang setia menjaga pintu. Pintu dari Siwa Loka itu. Itu sebabnya Sang Hyang Pengapit Lawang itu selalu ada. Nah, terkait dengan lesung tadi, itulah sebabnya kalau kita upacara pitrayatnya, saat mau pegat itu, kan ada lesung di tengah-tengah daripada tempat kita mau pegat nih ke pengaskaran itu. Simbol dari pelepasan, melepaskan ikatan-ikatan duniawi, melepas ikatan duniawi maksudnya sudah terlepas. Oh, anak dan cucu ini sudah putus, tidak ada lagi ikatan ini. Mengikhlaskan Sang Pitara ini untuk pergi ke swarga loka. Lesung ini juga dipakai saat upacara napi nedubulanin, ya saat mandi anak kecil nih ke di bawahnya ada lesung, di atasnya baru berisi paso besar tempat mandi. Lesung ini adalah pelepasan dari ikatan. Upacara-upacara besar berisi ngoncang. Ngoncang itu menebuk lesung itu dengan lu itu. Pelepasan ikatan duniawi menuju yang sunia, yang spiritual. Maka itu kaitannya seperti itu. Jadi di Bali ini upacara kita niki sudah disetting luar biasa oleh leluhur kita. Maknanya sangat mendalam. Kembali lagi ke pura. Ya, kembali lagi ke pura, Sang Hyang Pengapit Lawang niki barulah kita masuk melewati Candi Kurung. Ketika lewat Candi Bentar, itu bisa dilewati banyak orang. Bisa jak 4, bisa jak 5, apalagi rame pura bisa mendesak-desakan gitu. Tetapi ketika memasuki Candi Kurung, yang bisa lewat itu hanya 1 orang. Ngidangten di Candi Kurung mepapasan kecuali menggiringan kenten memargi. Tetapi itu pun juga kadang-kadang tidak bisa. Dan Candi Kurung itu pintunya itu rendah. Ya, kecuali di Besakih nih ke besar gitu ya. Tapi rata-rata pura-pura yang ada di Bali, pura-pura kuno, Candi Kurung itu pasti pintunya pendek. Kenapa? Ini simbol juga. Simbol bahwa sekarang kita akan masuk ke Utama Mandala, Tunggalang Kayone, genten. Satukanlah pikiran, fokuskanlah pikiran Anda. Jangan lagi memikirkan ini itu. Kalau mau ke Siwa Loka atau menuju Sunia, itu adalah perjalanan pribadi. Tidak bisa mengajak-ajak. Kalau kita ingin mencari ide Sang Hyang Widiwasa, mencari itu sendiri. Tidak bisa kita bergerombol, apalagi ada sampai promosi. Ayo ikut saya, ayo ikut ajaran saya, ayo ikut cara saya, maka Anda akan secara praktis sampai ke Swargan, begitu. Akan langsung bertemu dengan Dewa Sing ada kenten. Itu bukan MLM, bukan strategi berjenjang seperti itu, mengajak orang rame-rame biar tidak bisa. Pencarian kepada Tuhan, pencarian hakikat Tuhan itu adalah pencarian diri sendiri. Hanya diri sendirilah yang merasakan. Itulah sebabnya kenapa Dharma Wangsa saja yang sampai di puncak Indrakila dalam cerita Swarga Rohana Parwa itu menandakan perjalanan Sang Hyang Atma menuju Tuhan itu adalah perjalanan diri sendiri. Harus lepaskan dulu. Siapa yang dilepaskan dulu? Drupadi. Napi nika Drupadi? Makanan. Lepaskan dulu ikatan kita pada makanan. Artinya sudah mulai mengendalikan. Pangpangten besmotah, ngerapu, ngajeng, kenten. Kendalikan makanan, ikatan itu dulu kita kendalikan. Yang kedua, baru nakula saha dewa.
ikatan pada ketampanan, kecantikan, kegantengan, kepintaran, lepaskan itu. Ya. Jadi tidak ada. Maka Sulinggih itu ketika beliau memuja pasti ya menggunakan pakaian yang sederhana, itu bentuk pelepasan. Melepaskan kegantengan, melepaskan pikiran akan fisik itu dilepaskan. Baru yang meninggal kemudian adalah Dananjaya, melepaskan diri kita pada kemasyuran, jabatan, melepaskan itu. Terakhir Bima yang meninggal, akhirnya badan. Nah, ini kalau kita lihat, kalau lihat dari perjalanan meninggalnya seseorang, ciri-ciri mati, kita menuju kematian kan itu nafsu makan berkurang. Tas kenten hilang bekerjegane, berkeriput kulit dengan napi adane rambut putih uban. Niki pun pejah sampun niki sang nakula saha dewa. Hilang tas ingatan pikun Dananjaya hilang niki, Arjuna hilang. Terakhir sing bengidang udiang hilang Betara Bima, hilang sang Bima, lemat raga dadena. Oyong. Tinggal menunggu saja sang Yudhistira menuju puncaknya. Sang Yudhistira berjalan sendiri ditemani oleh Asu. Asu yang dimaksud adalah Asubha dan Subha Karma. Yang setia menemani kita adalah perilaku kita, perbuatan kita sendiri. Maka jelas dalam kitab Sara Samuscaya ya disebutkan, dan dalam Kekawin Niti Sastra, sanak keluarga hanya mengantarkan kita sampai di kuburan. Setelah itu kita akan berjalan sendiri, dan yang setia mendampingi kita adalah karma baik dan karma buruk kita. Asunike sampun. Itulah sebabnya menuju jeroan itu kita berjalan sendiri. Sabar awis derike kenten. Nak wenten niki tiang nenin tiang ke pura. Niki ke Besakih lah dan niki. Niki kori kan kori menuju Tamo Mandala niki kan tenten lingah niki dedane. Wenten nak protes sirau kadang niko tiang ten kenal, ngengsap tiang kenalan niko. Dawag niko. Jeng tok nak kengken kadang panitia pura. Ngai pintu cenik cupet kene lingahin bo bedek begitu ya. Ya, ada yang bilang begitu. Ya, ketika kesakenan juga kan, niko berdesak-desakan, pintunya sangat sempit niki menuju Tamo Mandala. Ada juga orang protes. Cek sing dah dipelinggahin ngai kori, panglebihan aja mecelep. Nah, bukan masalah itu. Inilah diuji kesabaran kita. Disinilah kita diuji, pikiran kita harus hening. Maka kita harus menapaki demi tangga itu, masuk secara perlahan-lahan menuju jeroan. Pasti raga neket di jeroan, kan? Sabar manten. Panas ya panas, dingin hujanan. Begitulah kita dalam hidup ini. Semua merasakan panas, merasakan dingin, suka, duka pasti. Yang pada akhirnya pasti kita sampai tujuan kita. Kalau kita fokus, tulus dan lurus. Yang maro neket rike manten, aduh panas buang sarena, mulai deh. itu orang gagal itu ya. Maka kita terus maju. Nah, nike idedane sareng sami ya, kita di pura ini sudah diajarkan yoga sebenarnya. Ya, apalagi ke pura yang di puncak-puncak itu. Wah, pranayama rike, ya, pranayama. Itu lagi ada tujuannya. Kita mengatur nafas. Maka di pinggirnya pasti ada tumbuh-tumbuhan yang memberikan oksigen. Kalau kita mau menikmati perjalanan demi perjalanan itu, paru-paru kita sebenarnya sudah dibersihkan. Kita sudah melakukan pranayama. Kita akan dihindarkan dari perilaku menggosip. Yang sudah menek pura menapi mereka lempuyang. Deje ngortang timpal ngoboyo-boyo. Ngorang kenyal kan sengidang. Nih.
Ya memang seperti itu, disetting supaya kita mengendalikan pikiran, perkataan kita biar tidak memikirkan hal-hal yang lain. Biar fokus kengken carane pang nekat di pucak kengken carane. Jadi itulah pranayama, pratyahara, dharana. Oh, itu tahapan yoga sudah kita lakukan ketika menapaki tangga-tangga pura nika. Lalu sampailah kita di Utama Mandala. Jagdija kaden teka lega manah liang kayun dija kaden teka kadi rasa sengidang ben bayin ben pipis. Ketika sudah sampai di Utama Mandala, duduk melihat keindahan, ketenangan, aura vibrasi alam itu. Itu adalah kerinduan dalam diri kita. Kan bahkan saking rindunya, saking kangennya bisa sampai kecapatan. Nah, wentan pekerai, wentan ngigel kade sapunika. Itu ekspresi daripada kerinduan pada Tuhan itu sendiri. Ibarat kita bertemu pergi jauh meninggalkan ibu kita, ketika kita bertemu, uling dija kadang teka meceh-ceh, mata ngeling dan lain sebagainya. Ya, kerinduan. Nah, ya seperti itu. Itu disetting seperti itu. Dan jeroan Utama Mandala itu terdapat pelinggih-pelinggih. Mari kita mengenal pelinggih-pelinggih yang ada di dalam agama kita, Hindu kita yang ada di Nusantara. Terkait dengan pelinggih idadane sareng sami sampun uning. Oh niki madan rong telu, oh niki madan meru, niki madan padma. Yen wenten sampun kalau ada pelinggih yang bentuknya seperti, mohon maaf, kursi seperti itu, tempat duduk seperti itu. Oh ini padma namanya. Oh kalau ada bangunan suci yang bertumpuk-tumpuk, oh ini meru. Oh ini gedong. Oh ini balai. Kita mudah menunjukkan. Tetapi tidak sembarangan loh, ya. Tidak sembarangan kita menunjukkan tempat itu. Pelinggih itu ada tatanannya, ada jenis-jenisnya. Yang pertama, meru. Meru ini dedane sareng sami, ini dibangun itu oleh Empu Kuturan sebagai simbol daripada Gunung Mahameru itu. Jumlah atap Meru ini menurut lontar Saptongkara adalah simbol dari aksara suci. Maka Meru yang tumpang 11 itu Eke Dasa Aksara. Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang, Om. Meru tumpang 11. Di bawahnya adalah Meru tumpang 9. Nah, itu simbol Nawa Aksara. Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing. Nah, kan itu 8. Tadi Om. Iya berdiki menjadi Om. Ya, Sabata, A, I-nya tidak. Nama Siwa, Om. Nah, ini ke 9 aksara. 7 tumpang 7. Ini ke 7 aksara. Sa, Ba, Ta, A. Kemudian I, Ya. Om, 7. Kemudian yang tumpang 5, panca aksara. Sa, Ba, Ta, A, I. Meru yang tumpang 3, tri aksara. Ang, Ung, Mang. Ada Meru tumpang 2? Ada. Nah, niki Meru tumpang 2 ini ada simbol dari 2 aksara. Aksara Ruwa Bineda, Ang, Ah, Purusa, Perdana. Nah, ini itu menurut lontar Saptongkara. Maka Meru itu adalah sebenarnya simbol dari aksara-aksara suci. Meru yang di sana, di skala, Meru yang dalam diri kita adalah tubuh kita ini. Maka tubuh kita ini adalah Meru sejatinya. Itu Meru. Bangunan yang seperti tempat duduk yang saya sampaikan tadi. Ya, Ampura niki bukan
bukan melecehkan nggih. Bentuknya menyerupai tempat duduk kan nggih. Itu disebut dengan padmasana. Kita lumrah menyebut itu padmasana. Tapi tidak semuanya bangunan yang seperti itu disebut padmasana. Karena yang disebut dengan padmasana adalah jika ada pelinggih yang ruangannya satu, singgasananya satu, kemudian ada 5 palih, ada 5 tingkat. Kemudian di bawahnya berisi bedawang nala dan naga. Baru disebut padmasana. Kalau dia tidak berisi bedawang nala, palihnya tidak 5, ya, itu disebut dengan padmasari jika tingkatannya 3 palih. Kalau yang lebih kecil namanya padmacapah. Itu hanya ada 2 tingkat saja, 2 palih saja tanpa bedawang nala. Jadi kita tidak sembarangan nih, mare wenten pelinggih sane kenten merong siki kadi wenten singgasana nika, niki padmasana gitu. Ya, padahal ten medaging bedawang nala. Nah, itu bukan padmasana. Kalau berisi bedawang nala baru disebut padmasana. Ada juga berisi bedawang nala, 5 palihnya, rongnya 2, ruangannya 2. Itu disebut dengan padma agung. Kemudian ada padma berisi bedawang nala, palihnya 5 atau 7, ruangannya 3. Nika disebut dengan padma anglayang. Ya, ini kalau kita melihat padma anglayang bisa dilihat di Pura Kehen, di Pura Batur Songan, di Pura Semeru. Ya, Semeru Agung di Senduro nika. Nika wenten padma anglayang namanya, linggih Sangyang Tripurusa. Siwa sada siwa parama siwa. Padma anglayang ini jika dipisah-pisahkan menjadi padma buana. Seperti yang ada di Besakih, di Penataran Agung. Nika wenten 3 buah padma yang disebut dengan padma buana. Nah, nika wenten medaging wastra busana merah, hitam, dan putih. Yang hitam itu adalah paramasiwa, yang putih itu adalah sadasiwa, yang merah itu adalah siwa atma. Nah, nika Sangyang Tripurusa. Nika padmasana. Kalau dalam lontar catur winasesari lagi padmasana ini berdasarkan arah. Kalau dia ada di arah timur namanya padmasari. Kalau dia ada di arah tenggara padma astasodana, arah selatan menghadap utara namanya padmasana, arah barat daya menghadap ke timur laut itu namanya padmakaro. Arah barat menghadap ke timur namanya padma kencana. Arah barat laut menghadap tenggara namanya padma saji. Kemudian ada di sebelah utara menghadap ke selatan namanya padma lingga. Di arah timur laut menghadap ini itu nama padma karo, dan yang di tengah namanya padma kurung. Nika tergantung arah juga nika. Dan ada juga pelinggih lain seperti gegedongan dan lain sebagainya. Itu semua adalah bangunan suci yang ada di pura. Ada juga kemulan, ada catu meres, catu mujung. Nah, nika rambut sedana. Niki catu meres, catu mujung mungkin ten wenten sane benar-benar menjalankan itu. Ya. Catu meres, catu mujung, ya, yang berisi meperucut dan menggunakan tapak gini ya, tidak ada menurnya. Itu umat sedharma. Pada akhirnya seluruh bangunan suci yang saya katakan tadi adalah tempat kita untuk memfokuskan pikiran kita, memuja kebesaran Tuhan, memohon kepada Tuhan agar memberikan sinar sucinya kepada diri kita. Berdharma yatra, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pura yang ada di luar harus juga kita pelihara pura yang ada dalam diri kita.
tubuh ini. Menjaga diri kita juga sama dengan menjaga pura yang ada di tempat suci yang kita miliki. Maka ketika kita di kondisi pandemi, kita menjaga diri kita, mematuhi protokol kesehatan, sejatinya kita sudah menjaga pura yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, ingat selalu pesan Ibu. Ingat 3M. Kalau tambahan dari saya 3M plus DB. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak ketika ada di kerumunan plus DB, debengkung. Seperti itu. Mari kita jaga kesehatan kita bersama untuk menjaga pura yang ada dalam diri kita, untuk menstanakan Sang Hyang Atma dalam diri kita, menuju Santi Jagadita, menjadikan Atma kita sebagai Narayana, bukan narapidana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.